Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi. Ketemu lagi dengan saya Bu Alifa dalam mata pelajaran prakarya kelas 9 di semester genap. Di semester genap ini kita masuk ke bab 10 tentang kerajinan berbasis bahan campuran. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, kita lihat terlebih dahulu di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kalian pahami dalam bab 10 ini. Untuk kompetensi inti, kalian bisa lihat di sini ada dua, yaitu yang pertama mengetahui pengetahuan tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Yang kedua, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Nah, selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi yang dasar tiga memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan logam, batu, dan plastik. Dan ketiga, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan logam, batu, dan plastik yang kreatif dan inovatif. 4.3 memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan logam, batu, dan plastik yang sesuai dengan potensi daerah setempat. 4.4 merancang dan membuat produk dan menyajikan produk kerajinan dari bahan logam, batu, dan plastik yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Di sini ada 8 tujuan pembelajaran. Di antaranya, peserta didik mampu menghargai keberagaman produk kerajinan di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah Tuhan. Peserta didik dapat menunjukkan rasa ingin tahu dan sikap santun dan memiliki motivasi internal dalam menggali informasi tentang keberagaman karya kerajinan daerah setempat sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa pada produk Indonesia. Ketiga, peserta didik mampu menghargai perilaku jujur, percaya diri dalam merancang dan membuat karya kerajinan. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini bisa kalian baca di slide ini. Anak-anakku, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama adalah prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ada produk dengan nilai fungsional, nilai informatif, nilai simbolik, nilai prestis. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan, yaitu antara lain ada faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Modifikasi, memperbaiki, mengubah, merombak, mendekor, menyunting, menambah bentuk, memadukan aneka bahan, serta mengatur komposisi warna. Yang B, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Ada logam, batu, plastik, kayu, kaca, dan keramik. B, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama ada tahap pembuatan. Dalam tahap pembuatan, itu terdiri dari membuat rancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat benda sesuai rancangan, dan terakhir adalah tahap penyelesaian. Yang kedua, teknik pembuatan kerajinan bahan campuran. Ada teknik patri, teknik ukir, teknik cor, teknik eksa, teknik grafir, teknik las, dan yang terakhir ada teknik raut. D. Pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, kerajinan pasir warna dalam botol bekas. Yang kedua, meja hias atau pajangan dari bahan kaca dipadukan bahan lain. Yang F. Pengemasan kerajinan bahan campuran. Tujuan dari pengemasan karya kerajinan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan, melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen, mendukung program pemasaran, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing, meningkatkan laba perusahaan. Yang selanjutnya, jenis bahan kemasan karya kerajinan. Ada kemasan kertas, kemasan plastik, dan juga kemasan kayu. Sekian Ibu menyampaikan materi di bab 10. Kita lanjut dengan latihan.
Kerjakan latihan berikut di buku latihan. Setelah itu kalian kumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.